Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dede Dalpan Nurlatipa dengan NIM 12120800026 dari kelas 72 di mana di sini saya akan mempresentasikan tentang storyboard yang telah saya buat di mana di sini saya menggunakan media Nearpod dengan materi yang akan digunakan yaitu senyawa karbon atau senyawa turunan alkana. Nah, adapun storyboard-nya, frame yang pertama ini berisi input identitas dan login. Jadi setelah, siswanya, mengakses link ataupun kode kelas nanti akan diarahkan ke input identitas dan login. Di mana di dalam input identitas dan login ini, kendali program yang, adanya itu yang pertama itu ada tombol panah ke bawah. Tombol ini itu berfungsi untuk mengetahui kode kelas dan sebagai tombol exit nantinya. Kemudian ada username, tentunya ini untuk mengisikan identitasnya berupa nama lengkap dan, opsional, nama pendek gitu ya. Kemudian ada tombol join a lesson. Nah, tombol join lesson ini itu berfungsi untuk memulai pembelajaran. Kemudian di bagian bawah itu ada navigasi, di mana tombol ini tuh, berfungsi untuk berpindah dari antar layar aplikasi untuk menyelesaikan tugas dan kita juga, bisa tahu gitu dari navigasi ini tuh kita sudah ada di tahap mana. Di mana, frame yang pertama ini untuk menampilkan halaman input identitas di mana pengguna harus memasukkan namanya terlebih dahulu agar bisa mengikuti pembelajaran dan menekan tombol join listen untuk login. Untuk, halaman frame kedua itu ada halaman utama, di mana di halaman utama ini sama ya ada tombol panah ke bawah, terus ada swipe ke kiri, di mana swipe ke kiri ini untuk kembali ke halaman sebelumnya. Jadi, kembali ke halaman input identitas untuk memastikan misalnya identitas yang dimasukkan itu sudah, benar atau belum gitu. Kemudian ada swipe kanan. Nah, untuk swipe kanan ini berfungsi untuk melanjutkan ke halaman berikutnya. Seperti biasa di bawahnya itu ada navigasi gitu. Nah, jadi pada frame kedua ini menampilkan halaman utama yang berisi judul mata pelajaran yang akan dipelajari nantinya di kelas. Kemudian ada frame ketiga, di mana frame ketiga ini ada petunjuk penggunaan untuk kendali program yang ada di eh, frame ketiga ini tuh sama ya dengan yang sebelumnya, di mana pada frame ketiga ini akan menampilkan petunjuk penggunaan untuk melaksanakan pembelajaran dan menggunakan aplikasi. Kemudian frame keempat ada tujuan pembelajaran. Nah, jadi pada, frame ini itu akan menampilkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dari pembelajaran yang berlangsung. Untuk, fitur-fitur atau kendali yang ada di, frame 4 ini sama dengan, frame sebelumnya gitu, ada swipe kanan, swipe kiri, navigasi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini adalah frame 5 di mana pada frame 5 ini akan menampilkan sebuah video pembelajaran, di mana video pembelajaran ini tentunya berisi tentang, materi senyawa turunan alkana gitu ya, di mana kendalinya itu sama ya, ada tombol panah ke bawah, swipe kiri, swipe kanan, tapi kalau misalnya di video itu tentunya pasti ada tombol play untuk memulai atau memberhentikan videonya, kemudian ada, kendali speaker itu untuk, menaikkan atau menurunkan volume dari video yang ditayangkan, kemudian ada kecepatan di mana tombol ini tuh digunakan untuk, mengatur kecepatan video yang akan ditayangkan, tapi pada Nearpod ini videonya itu tidak bisa dipercepat, hanya bisa diperlambat gitu. Kemudian ada, tombol setting ya, ini tuh untuk mengatur kualitas video yang akan ditayangkan. Jadi kita bisa milih kualitasnya. Seperti biasa di bawahnya itu ada navigasi. Nah, untuk frame 5 ini akan menampilkan video pembelajaran tentang senyawa karbon yang meliputi gugus fungsi, reaksi-reaksi, dan manfaat senyawa karbon dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada frame 6, di mana frame 6 ini udah masuk ke kuis. Kuis yang pertama itu adalah kuis matching pairs. Jadi kita tuh harus mencocokkan gugus fungsi dan namanya gitu. Misalkan ketahuan itu gugus fungsinya yang mana gitu. Berikut ini ada tampilannya kalau misalnya benar itu nanti bakal ada tanda checklist dan, berwarnanya itu warna hijau, kalau misalnya salah itu akan ada tanda silang atau X dan warnanya itu akan merah.
gitu, dan itu bisa diulangi sampai jawabannya benar. Untuk kendali yang ada di prem ini tuh, kurang lebih sama ya seperti sebelumnya, tombol panah ke bawah, swipe kiri, swipe kanan, dan navigasi. Kemudian selanjutnya, frame ketujuh ini sudah masuk ke, quiz Draw It, di mana pada quiz Draw It ini tuh siswa akan disuruh untuk menuliskan, misalnya menuliskan, persamaan reaksi. Nah, mereka itu akan diberikan instruksi, di bagian instruction, itu adalah tombol untuk mengetahui instruksi yang harus dilaksanakan oleh siswa. Untuk kendali-kendalinya, sama ya, tombol panah ke bawah, swipe kiri, swipe kanan, dan navigasi. Hanya saja di sini ada tambahannya gitu, ada tombol instruction untuk mengetahui gitu atau si gurunya untuk memberikan instruksi yang harus dikerjakan siswa pada kuis ini. Kemudian selain itu, pada kuis, Draw It ini tuh juga di bawahnya ada kendali-kendali yang bisa kita gunakan, misalnya ada undo, undo untuk membatalkan perubahan yang telah dilakukan, terus ada juga redo, redo untuk mengulang sesuatu yang sudah dibatalkan sebelumnya. Jadi kalau misalnya ada kesalahan, bisa di-undo ataupun di-redo gitu ketika kita menuliskan reaksi atau apapun gitu. Kemudian ada juga tombol select ya, ini untuk memilih objek, kemudian ada tombol crayon. Nah, ini tentunya untuk menulis atau menggambarkan secara manual gitu. Terus ada highlighter, nah ini untuk menyoroti teks atau tulisan dengan warna yang berbeda, kemudian ada juga eraser. Nah, ini tentunya untuk menghapus tulisan yang salah, kemudian, ada tombol teks untuk menambahkan teks, kemudian ada tombol save untuk menambahkan macam-macam bentuk, kemudian ada tombol image untuk menambahkan gambar, terus ada tanda elipsis. Nah, elipsis ini berguna untuk menambahkan video, gambar GIF, dan menghapus seluruh jawaban secara langsung tanpa menggunakan eraser. Kan kalau misalnya eraser itu, menghapusnya itu cuma sebagian-sebagian gitu, tapi kalau misalnya, eee, di elipsis itu ada pilihan untuk menghapus seluruh jawaban secara langsung gitu. Terus ada juga tombol submit gitu ya, tentunya untuk mengirimkan jawaban, karena kalau misalnya, jawaban itu belum di-submit, belum bisa lanjut ke tahap selanjutnya, ke kuis yang ketiga. Nah, ini tuh tadi sempat ada yang kelewat bahwa video pembelajaran juga sama ya, tidak bisa di-skip atau tidak akan bisa meneruskan kembali ke pembelajaran selanjutnya, ke tahap selanjutnya kalau misalnya videonya itu belum ditonton sampai selesai. Nah, kemudian, frame ke-8 itu ada kuis yang ketiga yaitu time to climb. Jadi time to climb ini tuh, kuisnya itu berbentuk dalam PG ya, mungkin mirip-mirip seperti Quizzes, tapi mereka tuh akan ada waktunya, diberikan waktunya kalau misalnya 30 detik udah habis, berarti dia udah gak bisa lagi mengerjakan soalnya. Nah, pada, time to climb ini, kita bisa memilih karakter dulu. Kalau misalnya sudah memilih karakter, nanti bisa join a game. Join game ini, setelah join game nanti bakal muncul soal. Ini ada tampilan, soal yang nantinya, muncul gitu. Kemudian, nanti kalau misalnya soalnya sudah beres semuanya, nanti bakal ada papan peringkat, tapi papan peringkatnya hanya menampilkan, nilai yang paling besar, 3 nilai paling besar gitu. Nah, untuk kendali yang ada di frame ini, hampir sama juga ya, ada tombol panah ke bawah, swipe kiri, swipe kanan, terus ada swipe kanan karakter itu maksudnya untuk memilih karakter tadi ada tombol kanan. Jadi kalau misalnya kita bisa milih-milih karakternya dulu, terus ada juga, tombol join game itu tentunya untuk, memulai quiz time to climb, terus pas kuisnya juga ada tombol speaker di bawahnya itu untuk mengatur volume musik ketika kuis sedang berlangsung gitu. Terus, seperti biasa di bawahnya juga ada tombol navigasi. Kemudian pada frame ke-9 ini ada exit, di mana exit ini tentunya untuk, frame ini tuh menampilkan halaman terakhir dalam aplikasi. Jadi frame exit ini, siswa dapat langsung keluar dengan menekan tombol exit ataupun kembali ke halaman sebelumnya untuk mereview kembali pembelajaran yang belum dipahami mengenai senyawa karbon. Jadi, di tampilan ke-9 ini kalau misalnya mau langsung exit langsung karena ini tuh sudah halaman terakhir dari
pembelajaran bisa memencet atau mengklik si tombol panah ke bawah itu yang berwarna hitam. Nah, bisa langsung tekan exit saja. Tapi kalau misalnya siswanya mau belajar kembali, mengulang kembali pembelajaran yang telah dipelajari sebelumnya, kalau misalnya ada yang belum dimengerti boleh, klik swipe ke kanan. Tapi untuk time to climb itu sudah tidak bisa lagi diulangi kembali. Mungkin sekian presentasi storyboard dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.